Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Siti Damayanti dengan NIM 2230711117, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi Dasar-Dasar Logika, dosen pengampu oleh Bapak Rizal Amirullah. Kali ini saya akan memaparkan 6 materi yang berhubungan dengan dasar-dasar logika. Yang pertama yaitu pengertian serta objek logika, yang kedua macam-macam logika, yang ketiga hubungan-hubungan logika, yang keempat hukum-hukum logika sebagai dasar untuk berpikir secara benar, yang kelima makna kata, dan yang keenam jenis-jenis proposisi. Yang pertama yaitu pengertian logika. Logika secara singkat adalah pikiran manusia yang diungkapkan melalui pikiran dan dinyatakan dalam bahasa. Logika bisa mencerminkan jalan pikiran seseorang itu serta kemampuan nalarnya. Logika berasal dari kata Yunani yang berarti logos. Logika adalah salah satu cabang filsafat yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan. Dalam ilmu logika, mempelajari kecakapan manusia untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Selanjutnya, pengertian logika menurut KBBI yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang kaidah berpikir. Logika juga dapat diartikan sebagai jalan pikiran yang masuk akal. Definisi logika secara umum yaitu logika adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika didefinisikan untuk mengacu pada kemampuan dalam tindakan. Pengertian logika menurut para ahli yaitu ada beberapa. Yang pertama, menurut Aristoteles, logika adalah ajaran mengenai berpikir ilmiah yang masih ada hubungannya dari bentuk pikiran itu sendiri, serta sebagai hukum yang menguasai pikiran. Yang kedua yaitu menurut William Alston, logika adalah sebagai studi tentang penyimpulan. Secara lebih cermat, usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan penyimpulan yang sah dan tidak sah. Yang ketiga yaitu menurut Jan Henrik Ravar, logika adalah sebagai sebuah pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Yang terakhir yaitu menurut Poisvorojo dan Gilarso, logika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan dan keahlian menalar dalam berpikir tepat. Selanjutnya yaitu objek logika. Objek logika terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama yaitu objek material. Objek material adalah segala sesuatu yang dipelajari manusia secara rasional sistematis. Objek material ini meliputi alam semesta dengan isinya, termasuk manusia. Jadi, pada dasarnya, objek material dari semua disiplin adalah sama. Yang membedakan antara suatu disiplin dari yang lainnya adalah objek formalnya. Objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu sendiri. Objek material ini dapat menyangkut apa saja, baik yang konkret maupun hal yang abstrak. Misalnya, dalam ilmu psikologi, studi perilaku manusia, manusia itu sendiri adalah objek materialnya. Sedangkan perilaku atau kegiatan akal budinya adalah objek formalnya. Selanjutnya, objek formal. Objek formal adalah objek material yang dipandang dari sudut tertentu, yakni dari sudut atau dalam konteks suatu pernyataan, serta dengan menggunakan metode. Dapat juga dikatakan bahwa objek formal adalah salah satu aspek atau
faset dari objek material yang dipelajari dari sudut pandangan tertentu dengan cara tertentu. Objek formal adalah sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut dari mana objek material itu disorot. Contohnya, berpikir adalah objek material logika. Namun demikian, yang dimaksud dengan berpikir di sini adalah kegiatan pikiran akal budi manusia. Dengan berpikir, manusia mengolah dan mengerjakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Selanjutnya yaitu ada macam-macam logika. Yang pertama, logika dalam pengertian sempit dan luas. Dalam arti sempit, logika dipakai searti dengan logika deduktif atau logika formal. Sedangkan dalam arti luas, pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. Yang kedua, logika deduktif dan induktif. Logika deduktif adalah cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum ke khusus yang menjadi kesimpulannya. Sementara itu, logika induktif merupakan cara berpikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terlebih dahulu dipakai untuk penarikan kesimpulan umum. Yang ketiga, logika formal atau minor dan material atau mayor. Logika formal atau disebut juga logika minor mempelajari asas, aturan atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Sedangkan logika material atau mayor mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya. Mempelajari sumber-sumber dan asalnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan itu. Yang keempat, ada logika murni dan terapan. Logika murni merupakan pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa mempersoalkan khusus dalam sesuatu cabang ilmu dari istilah pernyataan yang dimaksud. Logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan yang menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kelima, logika filsafat dan matematik. Logika filsafati merupakan ragam logika yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat, seperti logika kewajiban dengan etika atau logika arti dengan metafisika. Sedangkan logika matematik adalah menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda. Menurut Adib, macam-macam logika selain yang sudah disebutkan berikut di atas, juga terdapat logika alamiah dan logika ilmiah. 1. Logika alamiah menggunakan kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh
keinginan-keinginan, dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Yang kedua yaitu logika ilmiah. Logika ini ada sejak lahir, yang berfungsi memperhalus, mempertajam pikiran, serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam pemikiran. Menurut Mundiri, macam-macam logika antara lain berdasarkan segi kualitasnya. Logika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu logika naturalis dan logika artifisialis atau ilmiah. Logika naturalis yaitu kecakapan berlogika berdasarkan kemampuan akal bawaan manusia. Akal manusia yang normal dapat bekerja secara spontan sesuai hukum-hukum logika dasar. Sedangkan logika artifisialis atau ilmiah yang bertugas membantu mantik al-fikri ini memperhalus, mempertajam, serta menunjukkan jalan pemikiran agar akal dapat bekerja lebih teliti, efisien, mudah, dan aman. Dilihat dari metodenya, dibedakan atas logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional. Logika tradisional adalah logika menurut Aristoteles dan logika daripada logikus yang lebih kemudian, tetapi masih mengikuti sistem logika Aristoteles. Para logikus sesudah Aristoteles tidak membuat perubahan atau mencipta sistem baru dalam logika, kecuali hanya membuat komentar yang menjadikan logika Aristoteles lebih elegan dengan mengadakan perbaikan-perbaikan dan membuang hal-hal yang tidak penting dari logika Aristoteles. Logika modern tumbuh dan dimulai pada abad yang ditemukan sistem baru, metode baru yang berlainan dengan sistem logika Aristoteles. Saatnya dimulai sejak Raimundus Lullus menemukan metode baru logika yang disebut Ars Magna. Dilihat dari objeknya, menurut Mantik Aswatri dan Mantik Al-Madi, terdapat logika formal dan logika material. Cara pertama disebut berpikir deduktif atau berpikir dari umum ke khusus, dipergunakan dalam logika formal yang mempelajari dasar-dasar persesuaian atau tidak adanya pertentangan dalam pemikiran dengan menggunakan hukum-hukum, rumus-rumus, patokan-patokan yang berpikir benar. Cara berpikir induktif atau berpikir dari khusus ke umum dipergunakan dalam logika material yang mempelajari dasar-dasar persesuaian pikiran dengan kenyataan. Ia menilai hasil pekerjaan logika formal dan menguji benar tidaknya dengan keadaan empiris. Cabang logika formal disebut juga logika minor. Logika material disebut juga dengan logika mayor. Macam-macam hubungan logika ada 6. Yang pertama yaitu independen, 2 ekuivalen, 3 kontradiktori, 4 kontrari, 5 subkontrari, dan 6 subalterna. Yang pertama yaitu independen. Antara dua pernyataan tidak ada hubungan apapun atau saling lepas atau tidak terkait. Contohnya, kuda Sumbawa kuat-kuat, bulan ada di siang hari, semua kelinci adalah lemah, semua kelinci adalah pemakan rumput. Yang kedua, ekuivalen.
antara pernyataan satu dengan pernyataan lainnya memiliki keterkaitan pernyataan pertama atau kedua dapat menjadi dasar kebenaran. Ekuivalen hanya memperhatikan kebenaran tanpa memperhatikan kuantitas dan kualitasnya. Contohnya, sebagian pengusaha orang pintar, sebagian orang pintar adalah pengusaha. Semua besi adalah logam, sebagian logam adalah besi. Yang ketiga ada kontradiktori. Kualitas dan kuantitasnya berlawanan. Contohnya, semua yang sukses rajin, sebagian yang sukses tidak rajin, semua kelompok B tidak lulus, sebagian kelompok B lulus. Selanjutnya yaitu ada kontrari. Pernyataan satu dan pernyataan kedua memiliki kuantitas yang sama tetapi memiliki kualitas yang berbeda atau berlawanan kualitasnya. Kuantitas yang digunakan adalah semua polanya A sampai dengan E atau dari plus ke min. Contohnya, semua politikus curang, semua politikus tidak curang, semua bintang buas tidak menakutkan, semua binatang buas menakutkan. Selanjutnya yaitu subkontrari. Kuantitasnya tetap, kualitasnya yang berbeda. Kuantitas yang digunakan adalah sebagian yang menjadi pembeda antara kontrari dan subkontrari. Contohnya, sebagian pedagang kikir, sebagian pedagang tidak kikir. Sebagian sarjana adalah wanita, sebagian sarjana adalah bukan wanita. Yang terakhir yaitu subalterna. Kuantitasnya berubah, tetapi kualitasnya tetap. Contohnya, semua peserta kelompok C rajin, sebagian peserta kelompok C rajin, semua mahasiswa rajin belajar, sebagian mahasiswa rajin belajar. Oke, selanjutnya yaitu hukum-hukum logika sebagai dasar berpikir secara benar. Logika terkait dengan hukum-hukum atau aksioma-aksioma dan prinsip-prinsip. Proposisi inferensi atau penarikan kesimpulan, argumen, dan validitas argumen. Tentu saja terdapat lebih banyak lagi hal yang berhubungan dengan logika. Penarikan kesimpulan yang tidak terhindarkan dari premis tunduk kepada 3 hukum logika yang juga disebut 3 hukum pemikiran, 3 hukum logika. Hukum-hukum ini bersifat universal, tidak terbantahkan, dan benar. Tanpa ketiga hukum ini, sulit kalau tidak dapat dikatakan tidak mungkin untuk membayangkan bagaimana segala sesuatu dapat dipahami. Ketiga, hukum atau aksioma ini merupakan dasar bagi penarikan kesimpulan yang tidak terhindarkan, karena tanpa ketiganya tidak ada penarikan kesimpulan yang tidak terhindarkan. Lebih jauh lagi, penarikan kesimpulan yang tidak terhindarkan dari premis-premis mengasumsikan hukum-hukum logika sebagai sesuatu yang universal, tidak terbantahkan, dan benar. Universal artinya pengecualian. Tidak terbantahkan artinya setiap upaya membantah hukum-hukum logika harus tunduk pada hukum-hukum tersebut. Dengan demikian, membuktikan keharusan hukum-hukum tersebut bagi argumen benar artinya tidak salah, karena didasarkan pada logos dan sumber penentu dari seluruh kebenaran. Selanjutnya, hukum-hukum tersebut ada sebagai tritunggal, sehingga menolak yang satu akan menolak yang lain, dan menerima yang satu akan menerima yang lain. Ketiga hukum ini
menetapkan dan menjelaskan makna dari penarikan kesimpulan yang tidak terhindarkan bagi logika. Ketiga hukum tersebut akan dibahas secara ringkas di bawah ini untuk memberikan gambaran tentang pentingnya hukum-hukum logika. Selanjutnya, hukum identitas. Hukum identitas menyatakan bahwa kalau satu pernyataan benar, maka pernyataan itu benar, atau setiap proposisi berimplikasi atau berarti dirinya sendiri berimplikasi. Contohnya, mungkin kelihatannya hal ini sepele, tetapi seperti dicatat Gordon Kalk, alangkah anehnya dunia ini jika hukum ini tidak berlaku, karena dunia ini akan menjadi dunia yang tidak memiliki konsep identitas atau kesamaan. Selanjutnya, hukum tidak ada jalan tengah menyatakan bahwa segala sesuatu haruslah apa adanya atau tidak, atau segala sesuatu adalah bukan dengan kata lain. Misalnya, sebuah batu haruslah keras atau tidak keras, diam atau tidak diam. Namun, bagaimana dengan penumpang pesawat yang berada di dalam pesawat yang sedang terbang? Apakah dia sedang diam atau bergerak? Apakah dia sedang bergerak dan sekaligus diam pada saat yang sama? Apakah hukum ini telah dilanggar atau tidak sama sekali? Karena tidak mungkin keduanya terjadi secara bersama pada saat dan tempat yang sama atau dalam hubungan yang sama. Untuk memahami hal ini diperlukan sedikit refleksi. Dalam contoh ini, si penumpang sedang diam dalam kaitan dengan pesawat, tetapi sedang bergerak dalam kaitan dengan bumi. Selanjutnya, hukum kontradiksi juga dikenal dengan hukum non-kontradiksi, menyatakan bahwa tidak ada pernyataan yang sekaligus benar dan salah, atau bukan sekaligus adalah kontradiksi selalu salah. Karena itu, tidak mungkin sekaligus dan bukan. Hukum ini menyatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat sekaligus benar dan salah pada saat yang sama dan tempat yang sama. Rumusan Aristoteles terhadap hukum ini menyatakan bahwa satu atribut tidak dapat dimiliki dan tidak dimiliki oleh satu subjek pada saat yang sama dan dalam hubungan yang sama. Tidak mungkin dan bukan sekaligus. Sekali lagi, setiap pernyataan yang berbentuk A dan bukan A pasti salah. Setiap pernyataan jamak yang memiliki struktur seperti itu pasti bersifat kontradiksi. Hukum kontradiksi adalah hukum yang terutama karena mencakup kedua hukum lainnya. Formulasinya sebagai tidak mungkin A dan bukan A mengasumsikan hukum identitas sebagai benar karena proposisi A selalu berimplikasi, berarti dirinya sendiri berimplikasi sebagai sebuah disjungsi. Hukum ini mengungkap hukum tiada jalan tengah, yaitu A atau bukan A. Lebih lanjut, hukum kontradiksi adalah sesuatu yang tidak terelakkan bagi diskursus yang bermakna, karena tanpa hukum kontradiksi maka pembedaan antara kebenaran dan kesalahan akan lenyap, dan seiring dengan hilangnya pembedaan itu maka makna kata juga akan lenyap. Selanjutnya ada makna kata atau term. Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Dalam logika, kata adalah bagian terkecil dari proposisi. Berbeda dengan ilmu bahasa,
atau linguistik yang menyelidiki kata dari berbagai aspeknya. Penyelidikan kata dalam logika menjadi penting karena kata merupakan unsur yang membentuk pemikiran. Pengertian kata juga dapat dilihat dari sudut atau fungsinya dalam suatu keputusan kalimat. 2. Pengertian kata dapat berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu keputusan atau kalimat. 3. Term adalah kata atau rangkaian kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu keputusan. Misalnya, kucing itu tidur. Kata kucing merupakan subjek dan kata tidur merupakan predikat. Dalam logika, kata-kata hanya penting sebagai term, artinya kata-kata itu hanya penting sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Yang keempat yaitu term bisa berupa term tunggal atau term majemuk. Term itu tunggal apabila hanya atas satu kata saja, misalnya binatang, membeli, kucing mahal, dan seterusnya. Term itu majemuk apabila terdiri dari 2 atau 3 kata dan bersama-sama merupakan suatu keseluruhan, menunjukkan satu dan berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Misal, jam dinding itu mati, lapangan bola kaki itu penuh rumput, dan seterusnya. Jenis-jenis term yaitu telah kita ketahui bahwa suatu term adalah kata atau kelompok kata-kata yang dapat dipergunakan sebagai subjek atau predikat dalam sebuah proposisi. Berikut ini akan dijelaskan jenis-jenis term. Term bersahaja dan komposit dinamakan term bersahaja, yakni apabila term terdiri dari hanya satu kata saja, misalnya manusia, kuda, rumah, dan lain-lain. Sebaliknya, bila term itu terdiri lebih dari satu kata, misalnya kuda putih, rumah besar, dan sebagainya, maka term itu dinamakan term komposit. Yang kedua, ada term singular, general, dan kolektif. Adalah term yang menunjukkan suatu objek saja, misalnya gunung yang tertinggi di Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia. Sedangkan term general adalah term yang dapat dipergunakan bagi setiap anggota kelas dengan arti yang sama, misalnya manusia, buku, mahasiswa, dan lainnya. Lebih lanjut, para ahli logika membagi lagi term khusus menjadi 2 subkelas, yaitu term tunggal signifikan dan term tunggal non-signifikan. Term khusus yang menunjuk objek dengan mengemukakan kualitas yang tertentu, seperti gunung yang tertinggi di Indonesia, Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan sebagainya, disebut term tunggal signifikan. Sedangkan term khusus yang tidak menunjukkan objek dengan mengemukakan kualitas tertentu dinamakan dengan term tunggal non-signifikan. Misalnya, gunung yang tertinggi, Presiden Republik Indonesia, dan sebagainya. Term kolektif adalah term yang dipergunakan untuk menunjukkan sekelompok benda yang membentuk satu keseluruhan atau satu kelas, misalnya juri, mahasiswa, angkatan darat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, term positif dan privatif dan negatif. Suatu term ini dikatakan positif bila term itu menyatakan benda atau atribut yang ada.
Dikatakan negatif bila term itu menyatakan benda yang tidak ada, dan dikatakan privatif bila benda atau atribut benda itu tidak ada pada waktu sekarang, tetapi mungkin dimilikinya pada waktu yang lain. Term privatif menyatakan bahwa suatu objek atau suatu benda biasanya memiliki kualitas, tetapi kualitas itu pada saat ini tidak ada. Misalnya, buta, lumpuh, bisu, dan sebagainya. Seseorang disebut buta karena oleh suatu sebab pada suatu waktu ia tidak dapat melihat walaupun ia memiliki mata. Yang keempat, ada term konkret dan abstrak adalah nama benda, sedangkan term abstrak adalah nama kualitas atau kumpulan kualitas yang dapat dibicarakan terlepas dari hubungannya dengan suatu benda. Suatu term dikatakan konkret kalau menunjukkan suatu benda. Artinya, bila menunjukkan seseorang, suatu objek, suatu kenyataan, atau apa saja yang mempunyai kualitas dan eksistensi tertentu. Misalnya, meja. Meja adalah suatu benda yang memiliki beberapa kualitas, misalnya bentuknya, beratnya, rupanya, dan sebagainya pada suatu tertentu, pada tempat tertentu, dan mempunyai hubungan dengan objek lain. Sebaliknya, suatu term adalah abstrak bila dinyatakan kualitas atau kualitasnya terlepas dari eksistensi tertentu pada suatu waktu dan suatu tempat atau dalam hubungan dengan benda-benda lain, misalnya persegi, putih, merah, dan sebagainya. Yang kelima yaitu term relatif dan absolut. Term relatif adalah term yang tidak pernah dapat dipahami dengan sendirinya dan selalu harus ada hubungannya dengan benda atau kualitas yang lain. Dengan kata lain, term relatif adalah term yang selalu menunjuk benda yang lain dan artinya hanya dapat dipahami dari hubungan dengan benda yang lain. Itu. Abang adalah term relatif karena term ini tidak akan berarti kalau tidak ada dua orang bersaudara yang dilahirkan oleh orang tua yang sama. Demikian pula halnya sama dengan suami, istri, anak, orang tua, atau lain sebagainya. Term absolut adalah nama suatu benda atau atribut yang dapat dipahami dengan sendirinya dan tidak perlu dihubungkan dengan benda atau atribut lain. Misalnya pohon, manusia, kuda, dan lainnya. Yang keenam yaitu term sinonim dan equivok. Term sinonim yaitu mengacu pada berbagai benda dengan satu sebutan. Contoh, bunga menandai bunga. Contohnya bunga seperti menandai mawar, kamboja, dan anggrek. Term equivok adalah term yang mempunyai makna lebih dari satu dan umumnya mempunyai dua makna seperti bunga, bulan, buku, dan lain sebagainya. Bunga bisa berarti adalah gadis manis dan cantik, bisa juga berarti bunga mawar yang merah dan harum, dan bisa pula berarti bunga bang. Bulan bisa berarti bulan yang ada di langit atau planet, bisa juga berarti bulan untuk perhitungan kalender. Begitu juga buku. Buku bisa berarti panjang batang tanaman di antara dua ruas dan bisa pula berarti kertas yang diikat sebagian sisinya yang kemudian dijilid. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis proposisi. Proposisi berdasarkan bentuknya. Yang pertama, proposisi tunggal merupakan proposisi yang terdiri atas satu objek dan satu predikat. Misalnya, saya membaca, adik bermain. Yang kedua yaitu proposisi majemuk merupakan proposisi yang terdiri atas satu objek.
yang terdiri atas satu subjek dan lebih dari satu predikat, misalnya Diana belajar matematika dan mendengarkan musik. Proposisi berdasarkan sifatnya. Yang pertama, proposisi kategorial, proposisi yang hubungan subjek dan predikatnya tidak memerlukan syarat apapun. Misalnya, semua orang akan mati, semua makhluk hidup membutuhkan makan. Selanjutnya, proposisi kondisional, proposisi yang pada hubungan subjek dan predikatnya memerlukan syarat tertentu. Misalnya, jika hari ini mendung, maka akan turun hujan. Jika Dina bangun kesiangan, maka akan terlambat masuk ke sekolah. Dalam proposisi kondisional, terdapat terbagi menjadi dua macam, yakni proposisi kondisional hipotesis dan proposisi kondisional disjungtif atau mempunyai dua pilihan alternatif. Contohnya, jika hari ini tidak hujan, dia pasti akan menepati janjinya. Itu sebuah hipotesis. Dia tidak jadi datang karena sibuk atau malas, itu disjungtif. Selanjutnya yaitu ada proposisi berdasarkan kualitasnya. Yang pertama ada proposisi positif atau afirmatif merupakan proposisi yang predikatnya membenarkan subjek. Misal, semua profesor adalah orang pintar. Yang kedua ada proposisi negatif, merupakan proposisi yang predikatnya tidak mendukung atau membenarkan subjek. Misalnya, tidak satupun tumbuhan memiliki kaki. Selanjutnya ada proposisi berdasarkan kuantitasnya. Satu, proposisi umum atau universal adalah proposisi di mana predikat mendukung atau mengingkari semua subjek. Misalnya, semua mahasiswa harus mengerjakan tugas dari dosen. Yang kedua yaitu proposisi khusus atau partikular adalah proposisi di mana pernyataan khusus mengiyakan yang sebagian subjek merupakan bagian dari predikat. Misalnya, sebagian murid di SD adalah anak orang kaya. Selanjutnya, proposisi secara sederhana bisa dibedakan atas 4 macam jenis proposisi, yaitu proposisi universal afirmatif yang merupakan pernyataan yang memiliki sifat umum yang membenarkan adanya sebuah hubungan antara subjek dengan predikat yang biasanya dirumuskan atau dilambangkan dengan S dan P. Selanjutnya, proposisi universal negatif yang merupakan pernyataan yang memiliki sifat umum untuk digunakan sebagai pengingkaran atau mengingkari adanya suatu hubungan antara subjek dengan predikat yang bisa dirumuskan atau dilambangkan dengan S dan P. Selanjutnya yaitu proposisi partikular afirmatif merupakan pernyataan yang memiliki sifat khusus yang membenarkan adanya sebuah hubungan antara subjek dengan predikat yang bisa dirumuskan atau dilambangkan dengan S dan P. Selanjutnya ada proposisi partikular negatif yang merupakan pernyataan yang memiliki sifat khusus untuk mengingkari adanya suatu hubungan antara subjek dengan predikat yang bisa dirumuskan atau dilambangkan dengan S dan P. Menurut Seltich et al. Dalam Nazir tahun 1988 dalam buku Metode Penelitian mengatakan bahwa proposisi yang sudah mempunyai jangkauan cukup luas dan telah didukung oleh data empiris dinamakan dalil atau scientific law. Dengan perkataan lain,
Dalil adalah singkatan dari suatu pengetahuan tentang hubungan sifat-sifat tertentu yang bentuknya lebih umum jika dibandingkan dengan penemuan-penemuan empiris pada mana. Menurut Seltich et al. Dalam Nazir tahun 1988, dalam buku metode penelitian, mengatakan bahwa proposisi yang sudah mempunyai jangkauan cukup luas dan telah didukung oleh data empiris dinamakan dalil Scanvic-Law. Dengan perkataan lain, dalil adalah singkatan dari suatu pengetahuan tentang hubungan sifat-sifat tertentu yang bentuknya lebih umum jika dibandingkan dengan penemuan-penemuan empiris pada mana dalil tersebut didasarkan bentuk-bentuk proposisi. Bentuk-bentuk proposisi mempunyai sejumlah beberapa bentuk, yaitu proposisi bentuk A merupakan proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek adalah predikat, misalnya setiap makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Selanjutnya, proposisi bentuk E merupakan bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek bukanlah sebuah predikat, misalnya setiap laki-laki bukan prokoaktif. Selanjutnya, proposisi bentuk L merupakan bentuk proposisi yang menyatakan bahwa sebagian subjek adalah predikat, misal sebagian mahasiswa adalah anak seorang pejabat. Selanjutnya, proposisi bentuk O merupakan proposisi yang menyatakan bahwa sebagian subjek bukanlah predikat, misal sebagian mahasiswa bukanlah anak seorang pejabat. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.